ketemu lagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Ramayana dengan NIM B10 12 18 1004. Nah, nggak kerasa nih udah UAS aja. Jadi UASnya di sini yang diberikan oleh Bu Erni itu tugas buat video lagi. Assalamualaikum Bu Erni, apa kabar? Sehat selalu Bu. Semoga dilimpahkan terus rezekinya, amin. Nah, jadi saya memilih tugas dari Ibu ini yaitu membuat video dari karya-karya Nobel. Jadi saya memilih karya Nobel pemenang dari ekonomi pada tahun 2009, yaitu yang dimana Elinor Ostrom dan Oliver Williamson. Nah, jadi langsung saja saya meringkas atau inti pokok dari pemikiran mereka. Dimana Elinor Ostrom ini adalah seorang ahli politik dari Indiana di Universitas Amerika Serikat. Sedangkan Oliver Williamson ini adalah seorang ahli ekonomi dari California. Jadi mereka ini berbeda universitas namun bisa kolaborasi untuk memenangkan sebuah Nobel Ekonomi pada tahun 2009. Nah, jadi menjadi motivasi juga buat kita sebagai yang muda ini untuk berkarya. Di kemenangan yang diraih mereka berdua ini dalam penelitian yang dilakukan mereka itu mengatasi perubahan iklim dan kebangkitan dari krisis ekonomi. Di mana si Elinor mengatakan bahwa dalam memasuki era baru sekarang, dari penghargaan Nobel ini menunjukkan bahwa kaum perempuan sangatlah memiliki kemampuan juga untuk melakukan kegiatan ilmiah yang terbesar sebagai wanita pertama di sebuah penghormatan bagi dia. Jadi Elinor Ostrom ini berharap bahwa kalau mereka itu bukan yang terakhir bagi pemenang Nobel perempuan, namun itu bisa menjadi motivasi bagi kita yang kaum muda, yang perempuan, bisa juga mengikuti kegiatan seperti si Ostrom dan temannya. Jadi dalam penelitian mereka berdua ini mereka menekankan pentingnya untuk pengelolaan sumber daya alam ataupun SDA yang secara natural. Jadi karena si SDA ini adalah kebutuhan khalayak yang banyak dibutuhkan. Pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, danau, pengolahan ikan, ataupun populasi ikan yang lokal lebih baik dilakukan secara natural daripada campur tangan pihak luar termasuk birokrat. Jadi si Ostrom ini menuturkan dia telah melakukan penelitiannya ini bagaimana sih penduduk lokal bersama pemerintah menyelesaikan permasalahan yang sulit ini ketika masing-masing individu itu bekerja sama membangun kepercayaan dan rasa respect, maka mereka bisa keluar dari penyelesaian masalah ini. Jadi mereka itu berusaha mungkin untuk bisa membangun kerjasama dan rasa kepercayaan saling diutamakan dan rasa respect. Jadi mereka bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi untuk melakukan menyelesaikan permasalahan yang sulit yang mereka hadapi. Jadi yang dapat saya ambil atau saya simpulkan contohnya dari permasalahan penelitian mereka ini, di mana sekarang juga kan di Indonesia maupun di negara lain, di mana sumber daya sekarang semakin hari itu semakin berkurang dalam populasinya. Jadi kurangnya pelestarian dari pihak pemerintah maupun masyarakat, penduduk lokal ataupun yang di dalam lingkup tersebut untuk melestarikan sumber daya yang ada di lingkungannya, karena di mana banyaknya terjadi pembakaran hutan sembarangan, penggundulan hutan maupun pencemaran air di sungai ataupun di laut mengakibatkan populasi ikan itu semakin menurun. Jadi berkurangnya sumber daya alam yang kita miliki sekarang, di mana sekarang sangatlah sulit untuk pelestariannya. Penelitian mereka ini dikaitkan dengan ekonomi sangatlah berkaitan ya teman-teman, di mana mereka ini bilang kan kalau SDA itu sangat penting. Iya, sangat penting sekali. Misalkan saja kalau SDA ya, misalkan sumber daya alam kita itu seperti ikan yang di laut ataupun mau di sungai, kalau populasinya semakin hari semakin menurun dan tidak ada sama sekali pelestariannya, maka itu akan berdampak sekali untuk ekonomi kita, di mana para nelayan adalah mata pencariannya untuk mencari ikan maupun dan lain-lainnya di sungai. Kalau populasinya semakin hari semakin menurun, maka pendapatan mereka semakin juga menurun. Jadi ekonomi kita itu akan berkurang. Jadi ekonomi kita nurun dan tidak menaik bila populasi ikan di laut maupun di sungai itu berkurang. Jadi para nelayan susah untuk mendapatkan ekonomi yang stabil. Nah, begitu teman-teman. Jadi inti dari penelitian yang mereka menelitikan itu mengandung gagasan yang menantang ya teman-teman. Selain itu, Ostrom juga dinobatkan sebagai pemenang Nobel Ekonomi itu mengembangkan teori bahwa bisnis berfungsi sebagai struktur untuk resolusi konflik. Nah, jadi buat teman-teman yang lebih ingin tahu lagi, silakan cari di Google maupun di jurnal lainnya. Jadi mohon maaf atas kalau saya kurang dalam penyampaian. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.